Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Astri Anggraini Ramadhani sebagai moderator dan presentator pertama, Elvira DF Rotinsulu sebagai presentator kedua, Nur Indah sebagai presentator ketiga, dan yang terakhir adalah Sri Diva Ardianti sebagai presentator keempat. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan materi pada hari ini. Manusia selama hidupnya selalu akan mendapat pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Ketiga lingkungan itu sering disebut sebagai tripusat pendidikan yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Seperti diketahui, setiap bayi manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga tertentu yang merupakan lingkungan pendidikan terpenting sampai anak mulai masuk kanak-kanak ataupun sekolah. Oleh karena itu, keluarga sering dipandang sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama. Makin bertambah usia manusia, peranan sekolah dan masyarakat luas makin penting, namun peranan keluarga tidak terputus. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Manusia memiliki sejumlah kemampuan yang dapat dikembangkan melalui pengalaman. Pengalaman itu terjadi karena interaksi manusia dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia secara efisien dan efektif, itulah yang disebut dengan pendidikan, dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada tiga lingkungan utama pendidikan, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti diketahui, lingkungan pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Berdasarkan perbedaan ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan pada ketiga lingkungan pendidikan itu, maka ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. Sikdiknas itu membedakan dua jalur pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang harus berjenjang dan berkesinambungan. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua, yaitu Elvira DF Rotinsulu. Baik, terima kasih kepada Astri Anggraini Ramadhan sebagai moderator dan presentator pertama. Masyarakat akan dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola-pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Untuk itu, proses pendidikan harus berfungsi untuk mengajarkan tingkah laku umum untuk menyeleksi atau mempersiapkan individu untuk peranan-peranan tertentu. Program umum yang diberikan oleh pendidikan formal didasarkan pada asumsi bahwa setiap anak harus memiliki pengetahuan umum, seperti pengetahuan membaca, menulis, dan menghitung.
Di samping itu, program umum perlu dilakukan untuk memberikan dasar kebudayaan umum yang kuat demi kelangsungan hidup dan perkembangan masyarakat. Karena cepatnya perkembangan industri yang menuntut spesialisasi kemampuan dan keterampilan, maka pendidikan formal memberikan program berbeda-beda. Perlu juga dikemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 bagian, yakni pertama membimbing, kedua mengajar, dan ketiga melatih. Meskipun ketiga kegiatan ini pada hakikatnya tritunggal, namun dapat dibedakan aspek tujuan pokok dari ketiganya, yakni pertama membimbing berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi-segi perilaku umum atau aspek kebudayaan. Kedua, mengajar berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Ketiga, melatih berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran atau aspek teknologi. Seperti paparan di atas, terjadi penekanan ketiga kegiatan itu di dalam berbagai lingkungan pendidikan dari masa ke masa. Perlu ditegaskan bahwa sekecil apapun, namun ketiga aspek tujuan pokok pendidikan itu tetap akan tergarap dalam setiap lingkungan pendidikan. Kualitas manusia, baik aspek kepribadian maupun penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan serta kemahiran dalam spesialisasi tertentu, merupakan hasil kerja ketiga lingkungan pendidikan tersebut. Tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yakni pertama keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Ketiga ini disebut tripusat pendidikan. Pada masyarakat tersebut, keluarga memiliki 2 fungsi. Pertama, fungsi produksi, kedua, fungsi konsumsi. Kedua fungsi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak atau generasi. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa, ditetapkan bahwa 1. Tujuan mencapai tujuan pendidikannya taman siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, lingkungan masyarakat atau pemuda. Kedua, sistem pendidikan tersebut dinamakan tripusat menurut Suparlan 1984. Baik, bagian selanjutnya akan dibacakan oleh presentator ketiga, Nur Indah. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Nur Indah. Ya, dalam keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semanda dan saudara. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang maupun pendidikan sosial. Keluarga itu tempat pendidikan yang sempurna dan sifat dan wujudnya untuk melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang utuh. Tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga bagi para remaja. Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Pada umumnya, kewajiban ibu bapak itu sudah berjalan dengan sendirinya sebagai suatu tradisi. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anaknya dengan optimal. Selanjutnya, dalam sekolah. Di antara 3 pusat pendidikan sekolah sarana yang secara dirancang untuk melaksanakan pendidikan, seperti telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi seluruh kebutuhan dan aspirasi bagi generasi muda. Sekolah sebagai pusat pendidikan yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain, pengajuan yang mendidik adalah pengajaran secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional, bidang studi dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya.
Pengkajian untuk pembentukan pengetahuan, pemahaman, dan sebagiannya diwujudkan secara utuh, baik hasilnya maupun prosesnya. Pengalaman belajar harus dirancang dan dilaksanakan dalam bentuk yang beraneka ragam, seperti A. Dari segi caranya, mendengarkan ceramah, membaca buku, dan berdiskusi. B. Dari segi peranan subjek didik dalam pengolahan pesan, seperti ekspositorik, yakni pesan diolah hanya oleh guru, ataukah heuristik atau problematik, yakni pesan diolah bersama guru dan siswa. C. Dari segi pengolahan pesan, seperti deduktif ataukah induktif. Dan yang terakhir, bagian D, dari segi pengaturan subjek didik, seperti kelompok besar, kelompok kecil, atau perseorangan. Selanjutnya, masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari segi A. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan jalur sekolah dan jalur luar sekolah. B. Lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. C. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dari tiga hal tersebut, yang kedua dan yang ketigalah yang menjadi kajian masyarakat sebagai pusat pendidikan. Namun perlu ditekankan bahwa tiga hal tersebut hanya dapat dibedakan, sedangkan dalam kenyataan sering sukar dipisahkan. Terdapat beberapa kelompok sebaya terhadap anggotanya. Wayan Ardana 1986 modul 5/19, antara lain mengajar berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa, memberikan kepada anggota-anggotanya cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hal, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan, dan yang terakhir, memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Baik, rangkuman pada materi kita kali ini, pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan kami tentang materi bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini sesi tanya jawab maupun penyanggahan atau penambahan tentang materi ini kami persilahkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.